Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang matematika dengan judul aplikasi turunan fungsi aljabar. Oke, yang kita mau bicarakan adalah tentang persamaan garis singgung dan garis normal. Nah, untuk menjelaskan ini maka harus saya gambar dulu suatu peristiwa yang namanya tentang suatu kurva yang berwarna merah. Saya beri nama kurva Y sama dengan Fx. Oke. Nah, di sini ada dua garis yang namanya melibatkan di kurva ini. Pertama adalah garis J. Nah, kalau kita lihat garis J ini saya gambarkan menyinggung kurva ini, kan disinggung ini di titik A. Sedangkan untuk yang berwarna biru ini adalah garis ini memotong kurva Y sama dengan Fx. Oke. Nah, sekarang bagaimana sekarang kita mau bicarakan tentang persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung dalam hal ini dibutuhkan dulu gradiennya, yaitu kita kasih nama dengan nama M, gitu kan. Oke, coba kita lihat dulu. Pertama yang saya bicarakan tentang garis K dulu, karena di situ yang kita lihat ada bisa dicari M-nya karena ada dua titik. Masih ingat kan, untuk menemukan gradien cukup dengan menggunakan dua titik yang memiliki koordinatnya. Di sini koordinat A adalah x, fx. Ya, berarti ini K ini kan nanti X-nya tinggal masuk, F itu X tambah H, ya kan, koma Fx tambah H. Oke. Nah, ini kedua kurva ini, kedua titik ini bisa menemukan gradien suatu garis ini, garis K. Nah, kita lihat gradien atau kemiringan garis K adalah, kita kasih lambang MK adalah, oke, ini dia. Masih ingatkan pelajaran dulu? Ini dia, Y kurang Y, perubahan Y. Fx tambah H kurang Fx. Per X tambah H kurang X dapatnya H. Inilah namanya gradien garis K yang berwarna biru ini. Nah, sekarang fokus kita nanti kan persamaan garis singgung. Tentu kita akan belajar dari sini. Oke, nah kita lihat. Jika H mendekati 0, maksudnya ini H ini kan hanya lebar ini ya. Ya kan? Lebar ini X tambah H, ini X. Berarti kan dari sini kemari panjangnya H gitu kan. Nah, sekarang diminta jika H mendekati 0, berarti H ini mendekati berarti sangat rapat sekali. Berarti B ini yang bergerak menurut gerak kurvanya, ya kan. Nah, ini garis yang biru lah. Sehingga menjadi yang berwarna hitam. Oke, maka di sini dibuat H mendekati 0, maka titik B akan, titik B akan mendekati A melalui grafik Fx. Melalui ini dia akan dekati, berarti garis K ini akan menaik ke atas gitu kan, sehingga nanti akan ditemukan garis G, itulah dia, ya kan. Sehingga gradien garis singgung G yaitu, inilah dia. Tetap memakai rumus ini, tapi nanti di sini H-nya adalah lebih kecil dari 0. Nah, kalau sudah mendekati 0, H mendekati 0. Apabila sudah melibatkan H mendekati 0, berarti otomatis kita sudah menggunakan pengetahuan limit. Itu makanya di sini buat gradien garis G, yaitu garis singgung. Ini adalah limit H mendekati 0, karena dia kan hanya mendekati 0 tadi baru bisa mencapai kemari kan. Fx tambah H kurang Fx per H. Ya, oke. Nah, Mg kita harus samakan dia apa ini? Masih ingat ini? Kita baru belajar ini ya. Limit H mendekati 0, Fx tambah H kurang Fx per H. Inilah yang didefinisikan menjadi F aksen X, turunan pertama. Ya kan? Nah, inilah merupakan gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik X, Fx. Jadi disinggung di titik ini. Ya kan? Nah, inilah dia punya kotak yang diinformasikan bahwasanya ternyata M garis singgung itu dapat digunakan menggunakan fungsi yang disinggung, yaitu turunan pertamanya. Nah, garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Jadi garis normal itu dia tegak lurus dengan garis singgung. Misalnya ini garis singgung, dia tegak lurus di titik yang dimana? Di titik singgungnya. Ini kan titik singgungnya A. Jadi kalau seandainya saya tarik, ini kan garis singgung tadi. Kalau saya tarik di sini garis tegak lurus melalui titik A ini tegak lurus, maka garis yang saya tarik itulah disebut dengan nama garis normal. Dan dengan mengingat gradien, kalau kedua garis saling tegak lurus, yaitu garis G dengan garis N, inilah N itu normalnya ya.
itu adalah sama dengan min 1. Ini di SMP pun sudah belajar nih. Perkalian dua gradien menghasilkan min 1 itu pertanda kedua garis dalam keadaan saling tegak lurus. Satu lagi, apabila gradien sama besar, maka memperlihatkan garis tersebut adalah sejajar. Itu pelajaran SMP sudah dipelajari. Nah, kita lihat contoh satu dulu. Diketahui kurva Y sama dengan X kuadrat tambah X kurang 3 dibentuk garis singgung K pada titik yang berapsis 1. Karena harus ada di mana disinggungnya. Ini tadi kan, di titik A ini di apsis 1. Tentukanlah persamaan garis singgung K. Garis singgung itu diberi nama K ya. Dan garis normalnya. Oke, kita lihat penyelesaian. Y sama dengan X kuadrat tambah X kurang 3. Nah, M adalah turunan pertama. Berarti D per DX. Turunkan ini 2X tambah 1. Nah, di titik mana? Di titik X sama dengan 1 tadi kan. Maka gradien ya yang mau kita cari gradien garis singgung adalah 2 kali 1 tambah 1. Dapatlah gradiennya 3. Nah, titik singgung adalah masih X-nya yang dapat. 1 kan titik singgungnya apsis 1. Nah, kita cari dulu Y-nya. Nah, 1 itu di mana? Siapa punya? Yaitu kurva tadi kan, ini kan. Masukkanlah Y 1X-nya. 1 kuadrat tambah 1 kurang 3 dapatlah min 1. Jadi titik singgungnya adalah di 1, ini 1, Y-nya min 1. Nah, barulah cari persamaan garis singgung pelajaran SMP lagi. Persamaan garis singgung adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Rumus ini dipakai kalau ada informasi M, ya kan? Dan ada titik yang dilaluinya 1. Dikasih tahu. Lah dia kan? Oke, Y kurang. Inilah tadi dia. Y1. Y kurang min 1. M-nya 3. Baru dapat tadi M-nya 3 kan? Ini. Kali X 3X ya. Kurang 1. Kurang 3 jadinya. Oke, Y tambah 1, 3X sama dengan, kurang 3. Y sama dengan 3X kurang 4. Jadi kalau inilah namanya apa tadi? Inilah dia persamaan garis yang disebut dengan nama persamaan garis singgung gitu. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau cari garis normalnya? Maka kita harus carilah MN dan MG sama dengan min 1 tegak lurus ya. Berarti MN kali 3 sama dengan 1. Jadi M gradien garis normal adalah min sepertiga. Inilah rumus garis normal. Sama kasusnya kan. Y tambah 1 itu kan. Nah, ini cuma diganti gradiennya saja. Oke, ini ganti gradiennya. Ya. Oke. Nah, kali X kurang 1. Oke, berarti kita kalikan. Min sepertiga X tambah sepertiga. Ini pindah sini kurang 1. Dikumpulkan, dihitung dapatlah Y min sepertiga X kurang 2/3. Inilah garis normalnya. Sedangkan ini tadi apa? Garis singgungnya. Dan kurva itu disinggung di apsis titik ya kayak, yaitu sama dengan 1. Oke, nah sekarang selanjutnya untuk keadaan grafik fungsi beserta garis-garis singgung dan titik stasionernya. Ini memang agak hati-hati. Nah, coba perhatikan gambar. Gambar ini kurvanya, oke, dia melengkung naik ke atas lagi, oke. Nah, di sini ada saya buat garis berwarna hitam. Itu maksudnya adalah titik stasioner. Titik stasioner atau titik balik ini dia lihat. Titik stasioner, titik balik adalah titik A, titik mana lagi? Titik C, titik E. Nah, kenapa bisa gitu? Kenapa A, C, B? Karena ini yang balik kan. Oke, ini juga balik kan. Cukup dari naik ini mau kemana turun ya kan. Ini dari ini naik gitu kan. Nah, kenapa B tidak ikut? B ini bukan titik balik, B ini titik belok. Dia sampai sini sepertinya dia mau turun, rupanya naik kan gitu. Dia hilang titik belok B dan titik belok D. Jadi titik belok itu berbeda dengan titik balik ya kan, tapi mereka dalam kelompok titik stasioner. Oke. Nah, sekarang ini pengetahuan juga tentang gradien. M itu adalah tangen alfa. Wah, itu saya nggak tahu apa, ada belajar nggak di kelas 10. M sama dengan tangen alfa. Oke. Nah, kalau kita lihat alfanya itu adalah sudut ya, sudut yang mendatar yang diukur dari sumbu X positif berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, alfa ini kan di koran 2 kan. Atau koran 2, koran 1 kan kalau gini buat salib sumbu kan koran 1, koran 2 gitu kan. Nah, kalau koran 2 nilai tangen dalam keadaan bagaimana? Negatif kan, maka saya buat M itu lebih kecil dari 0, negatif kan.
Nah, berarti setiap garis ini, ya kan, kalau kita mau cari dia punya kemiringan garisnya, M-nya itu, kalau seandainya sudutnya itu tumpul, ini kan tumpul, maka pasti garis ini miring ke kiri dan bertanda gradiennya negatif, lebih kecil dari 0. Sedangkan kalau M tangen alfa ini, ya kan, sudutnya adalah kuadran 1, maka otomatis tangen alfa itu positif, ya kan? Maka M lebih besar dari 0. Nah, jadi di sini ada kaitannya dengan pelajaran ini semuanya. Nah, coba lihat. Garis ini, ya kan, miring ke kiri. Atau masuk miring ke kiri. Kalau kita lihat ini, garis ini kalau kamu tegakkan, ini yang merah kamu tegakkan, kan otomatis kalau kamu gini kan miring dia jadi ke kiri kan. Miring ke kiri, ini miring ke kanan, oke? Nah, dari sini kita lihat gambar di atas memperlihatkan keadaan letak garis singgungnya, yaitu inilah dia. Garis singgung miring ke kiri ini dia, ya, kurva turun, ya, ini kurvanya turun. Kan yang tinggi di atas. Kalau kita menghitung posisi kurva kan harus dari kiri ke kanan karena sesuai dengan sumbu x 0 sampai ke atas. Berarti dari sini kemari dia kan turun. Kenapa turun? Y-nya kan mengecil, paham? Ini kan tinggi dia turun, kan gitu. Nah, itu makanya saya buat garis singgung miring ke kiri kurva turun berwarna merah. Ini yang merah-merah ini semua turun semua nih kan. Dan gradiennya M kecil dari 0, ini dia. Kan gini tadi. Oke? Nah, garis singgung mendatar berwarna hitam. Gradiennya M0, nah ini. Kalau dia mendatar berarti kan sudutnya tidak ada. Sudut miring nggak ada kan. Tangen berapa nih jadi 0 sudutnya? Ya kan? Jadi tangen 0 kan miringnya. Nah, tangen 0 kan 0 kan gitu. Jadi dia M-nya sama dengan 0 gradiennya. Nah, garis singgung miring ke kanan, kurvanya naik seperti warna biru. Berarti otomatis gradiennya positif seperti ini. Kan gitu. Nah, contoh 2. Diketahui tadi ini kita bicara tentang hubungan antara grafik atau kurva dengan garis-garis singgung dan titik-titik stasioner, ya kan? Itu tadi kita bicarakan ya. Nah, sekarang lihat contoh 2. Diketahui fx 3x pangkat 4 kurang 4x pangkat 3 kurang 13 6x kuadrat kurang 11. Tentukanlah interval grafik fungsi naik dan turun. Dia mau tanya interval itu dari mana sampai mana. Gambar grafik ini dia dalam kondisi naik dan turun. Nah, lihat penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya semuanya ini digunakanlah M, karena M tadi kita bicarakan semua ini kan garis-garis miring-miring ini kita tahu kan. Nah, jadi berarti sedangkan M itu apa tadi? Turunan pertama kan dari sini. Oke, berarti turunkan pertama ini jadi 12x pangkat 3, 12x kuadrat, 72x gitu kan. Ini habis. Nah, untuk menentukan absis titik stasioner, maksud kita menentukan titik ini yang mana ini sama dia kan. Untuk cerita ini yang mana seperti dia punya ini kan gitu, yang gambar ini. Nah, yaitu kita turunkanlah ini tadi kan. Nah, sama dengan 0. Nah, kita tarik 12x karena sini kan x-nya bisa ditarik kan. 12x berarti tinggal x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 12x tetap bertahan difaktorkan x tambah 2 kali x kurang 3 sama. Maka untuk ini sama dengan 0, x-nya 0, x-nya min 2, x-nya 3. Nah, berarti ketiga absis ini ketiganya ini adalah merupakan calon-calon daripada titik stasioner kan gitu. Wah, inilah dia lihat ini. Nampak? Min 2 ini 0 3 ya kan. Saya buat tanda seperti gini karena di sini kalau disinggung kan posisinya adalah bagaimana? Garis mendatar gitu kan. Nah, kemudian kita mencoba di sebelah mana negatif, di sebelah mana positif. Maka boleh kita pilih sembarang x ya kan. Nah, saya pilih x-nya 1. Uji x-nya 1 ke f aksen x. Kenapa? Ini kan grafik f aksen x kan gitu. Ini garis-garis singgung ini kan f aksen x kan gitu. Turunan pertama gitu kan. Semua didapat dari turunan pertama ya kan. Ini tadi. Oke, nah kalau x-nya kita masukkan 1 ke turunan pertama, yang kemana? Yang sini boleh. Ini aja lah ya. Lihat 12. Oke. Kurang 12 kurang 72. Ya otomatis negatif kan. Makanya saya berani membuat ini negatif. Berarti area di daerah yang namanya ada angka 1 ini bertanda negatif. Maksud negatif dia punya gradien. Makanya garisnya miring ke
kiri gitu kan. Ini gradien minus kan. Dan kita tahu pelajaran ini kan sudah pernah belajar waktu SMA kelas 1, berganti-gantian, ini minus, ini positif, ini minus gitu kan. Berarti secara keseluruhan ini tadi adalah cerita tentang gradien kan. Miring ke kiri, mendatar, yaitu di saat ini kan. Mendatar berarti kan M-nya 0 kan. Tuh, nah ini dia naik, mendatar, turun, mendatar, naik. Ditanya, kan gitu sesuai dengan pertanyaan, grafik fungsi naik ketika, di mana yang naik ini kan? Ketika interval di antara min 2 sampai di antara min 2 dan 0 gitu kan. Apalagi atau lebih besar dari 3. Paham? Ini itu posisi grafik fungsi naik kan gitu. Jadi naik grafik itu berdasarkan kalau x-nya di antara min 2 0 atau x-nya besar 3. Nah, bagaimana kalau grafik fungsi itu turun? Turun berarti ini kan. Nah, di sebelah sini dia. X kecil min 2 ini turun di antara 0 dan 3. Nah, inilah tadi pengertian dari bagaimana keadaan grafik ya kan dengan memanfaatkan gradien seperti yang kita gambar-gambar ini. Nah, berikutnya, selanjutnya coba diperhatikan contoh yang ketiga. Tentukanlah keadaan grafik fungsi fx, x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 kurang 16x tambah 8. Jadi ditanya bagaimana keadaan grafiknya ini tanpa gak usah kita gambar, kita tahu keadaannya gitu kan. Oke, penyelesaiannya ini soalnya tadi. Lalu tetap ujung-ujungnya kita harus bekerja berdasarkan M, gradien itu turunan pertama. Nah, diturunkanlah ini kan gitu. 4x pangkat 3 12x kuadrat kurang 16. Nah, untuk menentukan absis titik stasioner, maka gradien itu dibikin 0 kayak tadi ini, 0 ini semua gitu kan. Nah, kalau dibuat 0 dia, berarti 4x pangkat 3 kurang 12x kuadrat kurang 16 itu dibuat 0. Nah, kita tarik 4. Muncullah x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 4, ya kan? Nah, ini agak susah memfaktornya kan? Karena hanya ada pangkat 3. X kurang 1, cara memfaktor itu sebenarnya gampang ini. Ini 4. 4 dibagi ini koefisien ini kan 1. Kan ditarik tadi kan 4. Nah, coba cari faktor-faktor daripada 4 itu. Bisa 1, bisa 2, bisa 4, bisa min 1, bisa min 2, bisa. Nah, saya pilih 1, saya masukkan 1. 1, oke? Tambah 3 berapa? 4. 4 kurang 4 berapa? 0. Cocok kan? Makanya saya pilih S kurang 1. Sesudah itu dipaksa cocokkan ini. X pangkat 3 berarti sini X kuadrat. Udah pernah ya? Terus sekarang apa nih? 3x kuadrat. 3x kuadrat itu adalah ini sama ini. Berapa? Baru 4x kuadrat. Ini berapa? Min 1. Berarti 3x kuadrat. Cocok. Ujung-ujungnya berapa di sini? 4. Min 4. Oke? Cocok. Nah, baik. 4x kurang 1. Ini bisa difaktorkan. Difaktor menjadi x tambah 2 pangkat 2. Ya. Sama dengan 0. Maka diperolehlah x-nya 1. X-nya min 2. X-nya min 2 karena ini pangkat 2 ya. Dan kita uji x-nya 0. Oke, kita bicarakan nanti dulu ini kita pilih. Kita letakkan angka-angkanya min 2 dan 1. Nah, min 2 ini kemudian akan saya buat 2 tiang. Karena sesungguhnya ada 2 titik deh kan. Nah, bagaimana dimaksud dengan 2 tiang nanti kita bicarakan. Lihat ya. Saya uji 0. Oke. Saya masukkan 0 ke sini. Keturunan ya, karena kita bicara turunan dulu. 0, 0, min 16. Negatif, makanya di sini kita buat negatif. Nah, bergantian ini positif. Nah, kenapa ini negatif? Kenapa? Karena di sini seakan-akan ini minus, seakan-akan ini ada positif di dalamnya nih. Min pos min gitu kan? Berarti terciptalah double minus. Sehingga kalau kita gambarkan sketsa garis singgung itu ini kan minus miring kiri kan? Oke, ini stasionernya kan? Mendatar. Miring kiri, oke? Stasioner naik, oke? Nah, coba kita tengok di sini. Di mana grafik itu sebenarnya? Grafik memiliki titik belok. Di sini dia belok. Kenapa? Ya, sepertinya seakan-akan ini turun. Tahu-tahu dia macam mau belok, turun lagi. Nah, itu namanya titik membelok. Inilah dia. Titik belok itu terletak pada posisi min 2, f min 2. Ya kan? Karena rumuskan fx. Berarti kalau kita mau masuk min 2, kita bikin f min 2 gitu kan? Jangan salah masuk, jangan ke sini ya. Ini urusan gradien, ini urusan induknya, kurvanya ya kan.
Sehingga dihitung dapatlah min 2,24. Dan grafik naik ketika X lebih besar 1, ini dia. Selebihnya dia dalam keadaan membelok kan gitu. Arti turun belok gitu kan. Nah, baik. Nah, grafik memiliki titik balik minimum. Nah, ini dia. Titik balik minimum yaitu di X1, 1,F1. Kenapa ini tidak, Pak? Ini bukan titik balik, ini titik belok. Memang bagian dari stasiun, tapi dia titik belok, bukan titik balik. Titik membohong ini, atau dia mau naik turun lagi gitu kan. Nah, grafik memiliki titik balik minimum di 1,F1, inilah 1,5 ya. Nah, itu tadi tentang keadaan grafik fungsi ini. Baik, jadi grafik tahu ya, contoh kira-kira gini ya. Nah, yang menyinggung inilah. Menyinggung ini, turun, menyinggung ini, menyinggung ini. Ini kan garis singgung semua ya kan. Oke, contoh 4. Diketahui fx, x pangkat 3 tambah 6 kuadrat tambah 12x tambah 3. Tentukanlah keadaan grafik fx, penyelesaiannya. Kita lihat. Fx yang ini, lalu kita cari m-nya. Oke, turunannya ya, 3x kuadrat 12x tambah 12. Untuk menentukan absis titik stasioner adalah m-nya dipaksa 0 kan gitu. Nah, kalau kita paksa 0, ini dia, tarik 3 ya kan. Nah, terjadi lagi kembar, min 2, min 2. Oke, ini dia. Oke, kayak tadi lagi, min 2. Nah, sekarang kita coba, bagaimana kalau kita coba 0, kemana? Ke turunan pertama kan, ini. Masuk 0, 12. 12 itu positif, maka saya beri tanda positif di daerah ini. Nah, karena ini kembar, kan gitu, garisnya 2, maka ini juga positif gitu kan. Sehingga kalau kita lihat ini positif itu siapa? Gradiennya kan. Berarti gradien kalau positif kan dia miring kanan, ini gradiennya 0 tadi kan, ya kan? Ya kan? Ini kan gradien. Nah, dibuat 0 kan, dapat ini kan. Nah, ini miring, mendatar, ini naik ke atas kan. Sehingga kalau kita perhatikan gambar grafik ini, dia bukan naik semua, tetapi kadang grafik tak pernah turun. Kenapa nggak pernah turun? Dia nggak pernah turun kan, tapi dibilang dia naik selalu tidak, karena di sini dia ada membelok kan gitu, membelok kan datar dia. Oke, nah jadi otomatis kadang grafik tak pernah turun karena m-nya lebih besar sama dengan 0, ya kan? Di sini m-nya kan sama dengan 0 kan diterima, di sini kan m-nya lebih besar kan gitu, berarti m lebih besar sama dengan 0 atau f aksen x lebih besar sama dengan 0. Itulah keadaan grafik kalau tak pernah turun ya kan. Nah, baik, sekarang contoh yang kelima. Fx sama dengan 6 kurang 3x tambah 3 kuadrat kurang x. Tentukanlah keadaan grafik fx. Nah, ini berarti turunannya adalah min 3 ya kan, 6x kurang 3x kuadrat. Untuk menentukan absis di sana adalah kita buat m-nya 0 kayak tadi juga ceritanya kan. Maka diperolehlah x-nya juga dalam kondisi kembar, x-nya 1, x1 kan gitu. Nah, sekarang diuji x-nya 0, maka diperoleh negatif. Berarti sini 0 kan. Nah, kalau ini negatif, ini tadi tarik garis kembar, berarti otomatis negatif juga. Berarti ini bagaimana grafiknya, grafik garis singgungnya? Turun ya kan, mendatar, turun. Sehingga kadang grafik tak pernah naik, nggak pernah naik dia karena m-nya lebih cenderung atau f aksen x-nya kecil sama dia. Berarti dia grafik ini namanya tak pernah dia naik, dia turun nggak pernah naik, takut dia naik kan gitu. Nah, jadi dibuat, tak boleh juga dibuat selalu turun. Kenapa? Karena dia pernah mendatar kan gitu, makanya dibuat tak pernah naik kan gitu. Jadi dia turun saja, tak pernah naik kan gitu. Dan selanjutnya ini dia, x pangkat 3 kurang 3 kuadrat berarti sama, kasus ceritanya sama semua ya kan. Turunan pertamanya ini dan jika ini agak lain, karena waktu saya mau faktorin nggak bisa kan, maka saya gunakan diskriminan b kuadrat berarti min 2 kuadrat k kurang 4 kali 1 kali 3 dapatlah min 8 kecil dari 0. Nah, kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, berarti persoalan ini tadi tidak memiliki hasil kan gitu. Tidak ada yang membuat 0 yang gitu. Makanya kalau nggak ada yang membuat 0 berarti tidak dia memiliki titik yang di sini kan gitu. Oke, nah sehingga untuk x1 dapat negatif, positif. Nah, kalau misalnya untuk x1 gradiennya positif, berarti semua yang kamu masukkan gradiennya positif. Nah, kalau gradien positif, berarti otomatis grafik itu selalu naik kan. Kalau positif kan gini semua grafiknya. Berarti naik terus, nggak ada barang, maka disebutlah grafik selalu naik. Jadi kalau ditanya, grafik selalu naik apabila
gradiennya lebih besar dari 0, selalu lebih besar dari 0 atau selalu positif, ya kan? Atau turunan pertamanya selalu positif. Nah, contoh ketujuh ini dia, ya. Nah, turunan pertamanya sama kayak tadi, min 18 tambah 6x kurang 6x kuadrat. Nah, untuk menentukan absis adalah m-nya kita paksa 0, maka terjadi lagi diskriminan, kan gitu. Nah, ketika diskriminannya lebih kecil dari 0, berarti tidak ditemukan gradiennya mendatar, kan, itu m-nya 0 gitu kan, karena nggak memenuhi syarat, kan gitu. Nah, jadi sini jadi tidak ada titik stasioner, ya kan. Kemudian kita coba untuk x sama dengan 1, sembarang semestinya. Kita masukkan 1 di gradien ini tadi ini, maka diperoleh negatif. Berarti kalau dimasukkan dia negatif, berarti seluruhnya negatif. Kenapa? Karena tidak ada 0 di situ, ya kan. Nah, kalau dia negatif, berarti otomatis bagaimana kalau gradien negatif? Kan gini semua. Berarti dia bagaimana? Selalu turun, kan gitu. Grafik selalu turun karena M-nya lebih kecil dari 0. Berarti M-nya negatif gini, ya. Oke, nah jadi saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Lain kali waktu kalau ada pelajaran materi baru akan kita pelajari lagi. Terima kasih atas perhatiannya.